Salam. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Ya, luar biasa dan juga biasa di luar ya. Kenapa kita harus biasa di luar? Kalau kita di dalam terus, kita nggak bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar. Amin. Karena maka itu Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam Namaku. ajarlah mereka biar melakukan kehendak Bapa. Itulah murid Kristus. Makanya, saudaraku, murid Kristus adalah orang-orang yang luar biasa dan juga biasa di luar. Kenapa? Kalau kita nggak keluar, maka kita nggak dapat jiwa-jiwa. Amin. Kenapa kita ada pelayanan ini, pelayanan itu? Goalnya semuanya adalah jiwa-jiwa. Goalnya semuanya adalah jiwa-jiwa ya. Karena jiwa-jiwa itu membutuhkan keselamatan. Allah menciptakan manusia dan Allah menghendaki semua orang harus diselamatkan. Ya, meskipun ada orang yang mungkin tidak terhitung di dalam, maksudnya ada orang yang ditawarkan dengan kasih anugerah Allah dan mereka tidak meresponinya, itu bukan salah Tuhan. Karena Tuhan memberikan keselamatan kepada semua orang dan tidak pernah memilih atau memandang bulu dan tidak pernah memilih satu suku tertentu yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi semua suku bangsa berhak menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari orang yang berkulit putih, kulit kuning, atau sawo matang, atau black, semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena keselamatan yang dari Tuhan itu datang untuk semua orang. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini perlu digarisbawahi supaya kita sebagai pendoa-pendoa mengerti bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita sangat berharga di mata Dia. Ya, terlalu mahal, ya, terlalu mahal darahnya tercurah untuk kita dan terlalu besar kasihnya untuk saya dan saudara. Amin. Dan saudara yang kasih Tuhan, saya ingat mengajarkan kepada saudara agar saudara punya iman dan keyakinan yang luar biasa, bukan hanya sekedar saudara menjadi orang Kristen secara tertulis di KTP, tetapi saudara menjadi orang Kristen benar-benar real, hidup sebagai kekristenannya sehingga membawa dampak yang luar biasa oleh orang-orang yang di sekeliling kita. Dan ketika orang-orang mereka mengalami dan berjumpa dengan kita, dan dia seperti berjumpa dengan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Ya, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Rudi. Di sini ada Pak Rudi, adalah pendoa dari Jaringan Gospel Kota Bandung. Ya, kebetulan beliau saat ini sedang merawat papahnya di Wisma Asisi. Rupanya Pak Rudi itu adalah asli Sukabumi. Nantilah setelah ini berkenalan ya Pak. Oke, dan saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus. Ya, Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5. Ayat 17, ayat 16, 17, dan 18 ya. Mari kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ke-16, saudara 17, dan ayat 18 kita baca bersama-sama. Saudara kita sekali lagi bangkit berdiri, kita perkatakan dengan iman bahwa ada kuasa di dalam doa, power of prayer, kuasa doa di dalam hidup saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin saudara sering mendengar ayat ini, tetapi apakah ayat ini sudah dipraktekkan? Mendengar, membaca itu paling gampang, tapi yang paling susah adalah melakukan, betul nggak? Saudara boleh hafal, tapi melakukan agak sulit. Tapi saya percaya teman-teman di sini pasti bisa melakukannya karena saudara adalah pendoa-pendoa Jaringan Doa Sekota. Amin. Oke, Yakobus pasal 5 ayat 16. Saya akan baca ayat 16, saudara ayat 17 dan ayat 18 kita baca bersama-sama. Dan firman Allah berkata dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17, 2, 3. Dia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia harus sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan itu turun sama-sama 2, 3. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Haleluya. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan siang dan malam dan merenungkannya, dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Jadi orang yang berbahagia, ya, orang yang baca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi itu komplit. Jadi paket nasi timbel komplit ya. Jadi bukan, kalau paket nasi timbel itu ada tempe, ada tahu, ada ayam goreng, ikan asin, ada empal, dan ada apa lagi? Sambal lalap, ya kan, nasi pasti, ya kan, harus komplit. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita membaca, merenungkan, jangan lupa pakai komplit adalah melakukannya. Karena kalau saudara hanya sekedar membaca, hanya merenungkan, jadi dipikir-pikir
terus, tapi tidak pernah melakukannya, tidak pernah bertindak. Nah, Tuhan butuh apa? Selain membaca, merenungkan, dan butuh action. Ya, makanya sebuah kita lagi pray with love in action. Ya, berdoa dalam kasih. Artinya kasih itu dan motivasi kita. Kenapa kita bisa mendoakan orang sakit yang kita tidak kenal? Karena kita mengasihi dia. Ya kan? Saudara pelayan rumah sakit kan keliling ke rumah sakit, adakah yang kalian benar-benar kenal? Ada. Tapi yang kalian tidak kenal juga ada kan? Tiba-tiba baru ketemu di situ jadi saling mengenal. Itu adalah saudara kita. Dan kita mungkin nggak semuanya mengenal, makanya ada saling mengenal, saudaraku. Karena kita semua adalah saudara. Lagu-lagu tadi mengatakan, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Betul atau betul? Betul nggak? Tapi ada yang bermusuhan, berarti ada yang memisahkan. Berarti nggak jujur lagu ini ya. Berarti itu kan untuk Pak Romel, bukan untuk saya. Saya beda, karena pasti ada yang memisahkan saya. Karena apa? Karena ketersinggungan, karena gengsi, harga diri, kesombongan, keangkuhan. Ya, ketika kita disinggung, ketika kita ditegur, kita tidak akhirnya kita memisahkan diri, kita nggak mau tegur sapa lagi. Ya, berarti lagu itu tidak berlaku untuk Anda, berlaku untuk orang lain. Nah, lagu ini kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Alkitab berkata di dalam tadi, Yakobus 5 ayat 16, agar doa itu didengar oleh Tuhan, yang dipraktikkan sekali lagi adalah saling mengaku. Makanya di komunitas ini, jaringan doa, sebelum doa, ada nggak kalian bermusuhan? Ya, harus disamperin. Aduh, aku benci sama kamu, aku mengaku dosa, ampuni saya ya. Biar apa? Doanya dijawab. Jadi, kenapa Tuhan sampai nomor 1 itu saling mengaku dosa? Karena Alkitab berkata, bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa dan segala kejahatan kita. Makanya Yakobus jelaskan harus saling mengaku dosa kita. Artinya bahwa di antara kita tidak ada dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, ya. Jadi berbahaya sekali kalau para pendoa itu masih ada dusta di antara kita. Mengerti sampai di sini? Nah, contohnya di sini Keburos bilangnya, misalkan Bu Wendy itu, aduh, bagus banget, ya kan? Ke Bu Iwan bilang, Bu Wendy itu jelek banget. Mana yang betul? Berarti ada dusta di antara kita. Nah, ketika pelayanan bareng-bareng ternyata ada dusta di antara kita, maka doanya nggak sampai. Karena apa? Ada dosa yang tidak saling diakui. Makanya kalau orang-orang pendoa itu jangan suka ngomongin di belakang, ngomongin terus terang aja to the point. Jangan di belakang berulerin, pas ketemu, pas ketemu diem, cipika-cipiki, di belakang. Itu seperti serigala berbulu. Lebih baik serigala berbulu serigala, lebih tahu itu galak, saudara. Daripada serigala berbulu domba, kelihatan cipika-cipiki, cium pipi kiri, pipi kanan, tapi nusuk dari belakang. Nah, itu lebih berbahaya. Makanya saudaraku, kita diutus oleh Tuhan seperti domba diutus ke tengah serigala. Serigala artinya binatang buas, berarti kita itu di antara serigala-serigala yang buas. Adakah serigala yang jinak? Ada. Serigala berbulu domba jinak di depan kita pura-pura, tapi di luar ganas, saudaraku. Makanya selalu lebih berbahaya Pak, serigala berbulu serigala atau serigala berbulu domba? Iya. Kalau serigala berbulu serigala, orang bilang, gue galak. Oh, udah tahu saya. Jadi siap-siap pasang pentung atau palu. Kalau dia macam-macam, kita toki, kata orang Manado kan. Tapi maksudnya tahu dia bahwa dia galak. Tapi kalau serigala berbulu domba, kita nggak tahu, kelihatannya baik banget gitu kan. Nah, saudaraku, makanya jangan ada dusta di antara kita. Nanti seperti serigala berbulu domba, saling mengaku dosa, ya. Karena kita semua manusia tidak sempurna. Ada dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin kita pernah membenci Ibu Wendy, kita pernah sakit hati dengan Ibu Pongpong atau Ibu Ros, dan saudara samperin, atau dengan Bu Santi, atau dengan Bu Herli, kita samperin ya, Bu Herli sorry, aku suka ngomongin Bu Herli yang kadang-kadang menyebalkan. Ya, karena tim rumah sakit banyak disakiti sama Bu Herli. Ya, aku bilang kalau aku bicara sama Bu Herli to the point. Ya. Kenapa? Pasti Bu Herli nggak marah, ya kan? Kasih tahu aja ya kan. Nah, ya kan? Karena itu nanti berdosa
kalau kita ngomongin di belakang, kita, ini nggak boleh begitu, ya kan? Paling gue ini marah berkedawang sedikit, nanti habis itu, hai lagi, ya kan? Nah, saya mau katakan bahwa kita saling mengasihi, saling kita adalah saudara, sahabat di dalam Tuhan. Meskipun kita berbeda keturunan dari papa mama kita, tetapi kita satu darah, yaitu darah Yesus Kristus. Walaupun golongan darah kita berbeda-beda, ada yang O, ada yang AB, ada yang apa lagi? O, ada yang gula. O, ya kan? AB, A, B, ya kan? O, ya kan? Nah, tapi kita satu keturunan darah yang sama, yaitu Yesus Kristus. Nah itu, kenapa lagu ini harus bergandengan tangan, ya kan? Benernya itu lagunya bergandengan tangan, ya kan? Begini kayaknya mesra banget ya. Waktu nyanyi, udah di videoin, lagunya bermusuhan di luar juga. Nah, itu namanya serigala berbulu domba. Nah, harus saling mengaku dosa. Kenapa? Yakobus ini dengan jelas, karena dosa itu sangat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Penghalang paling utama, karena apa? Tuhan itu nggak pernah nggak dengar doa kita, tapi yang kadang-kadang menghalangi dengan doa kita adalah yaitu dosa kita. Kenapa Indonesia tidak mengalami transformasi? Karena masih banyak umat Tuhan yang menjadi penghalang transformasi. Justru banyak sekali umat Tuhan, bukan umat Tuhan yang menghalang transformasi. Gereja Tuhan susah banget disatukan, pendeta-pendeta susah banget disatukan. Ya, sevisi untuk transformasi Indonesia, transformasi kota itu sulit banget, saudara. Walaupun ada komunitas, tapi susah banget. Ketika mau bergandengan tangan, mau ngadain sebuah acara, masih habis itu udah lagi enggak, ya kan? Nah, makanya saudara bahwa kita gereja adalah miliknya Tuhan. Kita dipilih dari berbagai suku bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan, arti Tuhan tidak pernah menciptakan denominasi gereja. Ingat, ada? Apakah ada denominasi apa yang menjelaskan tentang denominasi gereja di dalam Alkitab? Tidak, saudara. Karena perbedaan pendapat, maka muncullah denominasi gereja. Jadi berbagai saudara-saudara saya, teman-teman saya suka nanya, Romo, dia panggilnya Romo, padahal saya kan bukan Romo, nikah Romo. Nah, Romo kan nggak nikah ya, betul nggak? Ya kalau di Jawa Romo berarti bapak. Kan kalau saya panggil nama saya Romo, Rama, ya kan? Nah, itu bapak. Jadi saya tanya, aliran banyak nggak di Kristen? Banyak banget. Pokoknya di Kristen paling banyak alirannya. Tapi semua fokusnya satu, yaitu Yesus Kristus yang disembah. Ya, Yesus Kristus yang disembah dengan berbagai cara apapun, mau menyembahnya, mau jungkir balik, mau dengan tenang, mau dengan rame, ya kan? Yang penting apa? Relationship-nya dengan Tuhan. Itu fokusnya ke siapa? Mau fokusnya ke musik atau fokusnya ke Tuhan? Musik ini hanya sebagai alat saja, ya, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi tanpa musik pun hadirat Tuhan ada nggak? Ada, saudaraku. Karena hadirat Tuhan itu tidak ditentukan oleh peralatan, tapi hadirat Tuhan itu ditentukan oleh sebagaimana relationship kita, hubungan kita dengan Tuhan, hati kita. Makanya kenapa Yakobus tegaskan sebelum kita doa harus saling mengaku dosa kita dalam sebuah komunitas. Supaya apa? Doa kita itu tidak terhalang. Yang membuat doa kita tidak dijawab karena ada penghalangnya. Yaitu satu di antara kita ada yang tidak menyatu, yang frekuensinya beda. Kita frekuensinya 99, contohnya si A ada 98, jadi dedet nyambung. Frekuensinya adalah Yeremia 33 ada 3. Ada yang frekuensi yang lain, saudaraku. 26 nggak tahu frekuensi apa. Jadi beda, nggak nyambung. Makanya saudaraku, kita supaya apa? Supaya sehati harus disamakan frekuensinya dulu. Ya, kalau saudara nyetel radio kan, cari frekuensi gelombang berapa. Ya, Erlangga Radio Rohani gelombangnya 99. Kemarin saya waktu kunjungan ke Panti Asisi ditanya, Pak Romel kemana aja, suaranya nggak pernah kedengaran di Erlangga, katanya. Sudah diserahin ke salah satu gereja ya. Jadi mungkin nggak gantian, kan? Nah, udah
ternyata oma-oma itu rindu mendengarkan suara di radio, ya kan? Nah saya kan, kok ingat juga nih waktu saya kemarin kunjungan kebetulan di panti asisi, si oma, ada satu oma, Mama kemana aja? Nah, saya kaget, kenapa Bu? Nggak pernah kedengaran di radio katanya. Oh sudah ganti generasi, ya kan? Sudah ganti generasi, ya kan? Bukan karena mungkin karena kita adalah sering keluar kota, ya kan? Minggu nggak ada, ya kan? Ya udahlah, yang siap saja. Dan saya mengatakan bahwa gelombang kita sebagai orang-orang pendua-pendua baik anak muda maupun orang tua satu hati supaya frekuensi yang sama untuk menyembah Raja di atas segala raja. Sehingga sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan frekuensi yang sama, kita patahkan setiap penghalang, ya, yang menghalangi kita, baik mungkin sakit hati, iri hati, kesombongan, dosa yang pernah kita lakukan, kebencian di antara kita, agar frekuensi itu tidak terhalang. Sehingga kalau ada dosa di antara kita, frekuensinya itu akan resek gitu loh. Jadi ada gangguan, saudaraku. Saudara pernah nyetel radio resek? Ada gangguannya. Nah begitu juga pada waktu kita frekuensinya nggak sama, bunyi deret gitu loh. Ya kan? Deret, lama-lama jadi konslet. Ya, karena nggak bisa menyatu. Nah, saudaraku di ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ini untuk orang-orang yang sakit. Dan kemudian doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Doa orang yang benar bila, ingat ya. Saudara orang benar? Siapa yang orang benar angkat tangan? Ya. Siapa yang belum yakin orang benar angkat tangan? Siapa yang suami apa? Abu-abu. Benar bingung, nggak benar juga bingung. Siapa angkat tangan? Anak-anak muda pada dia bingung. Aku orang benar nggak ya? Soalnya aku pacarannya masih suka ciuman. Cuma aku masih pacaran nggak kudus. Orang benar bukan ya? Saya mau jelaskan. Saudara dibenarkan oleh bukan karena perbuatan baikmu, tapi saudara dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Saudara sudah punya iman? Nah ini saudara orang benar. Orang benar oleh iman, bukan oleh dari kehidupan sehari. Tapi Yakobus berkata, oleh karena perbuatan orang benar dibenarkan. Ya, Abraham dibenarkan, ya kan? Nah, jadi Yakobus mengatakan oleh karena perbuatan. Ya, Roma, Paulus katakan oleh karena iman. Makanya maksudnya gini, saya mau jelaskan secara de jure. Ya, pada waktu kita terima Yesus, kita adalah orang benar. Karena sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Secara de facto, perjalanan hidup sehari-hari, kita harus melakukan perbuatan baik. Ya, jadi kekudusan secara de jure pada waktu kita terima Yesus, kekudusan secara progresif pada waktu perjalanan hidup kita ini, ya. Makanya kenapa kita harus melakukan hidup benar di hadapan Tuhan supaya kekudusan kita terus progresif. Memang kalau digambar itu seperti saham, ya, naik turun. Artinya kadang kita jatuh dalam dosa, ya, betul nggak? Siapa yang nggak pernah jatuh dalam dosa di sini? Sejak terima Yesus pokoknya mulus terus gitu. Ada nggak? Nggak ada, ya. Jujur, berarti jujur, ya. Salah satu kejujuran adalah mengaku bahwa kita sudah pernah berbuat dosa. Semua juga pernah, ya. Nggak ada yang nggak pernah, ya. Mau pendeta sekali ke dunia pun pernah, ya. Dan bahkan sudah pernah. Dosa itu, kalau dosa secara progresif itu ya naik turun. Kadang-kala ya, kadang tiba turun, ya kan? Kalau naik. Nah, gimana ini disebut orang benar? Nah, secara di doa orang benar ini dikatakan di dalam Yakobus itu secara de jure, ya, de jure kita adalah orang benar. De factonya kita harus melakukan perbuatan yang benar juga. Bahwa kebenaran itu harus dinyatakan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, doa orang benar, ingat ada syaratnya, ya, bukan hanya sekedar doa. Bila dengan yakin itu bicara apa? Bicara iman dan kepastian. Ingat, bahwa dalam Yesus tidak ada kata mudah-mudahan, semoga tidak, tapi ya dan amin. Itu. Makanya kalau saudara doa, itu harus ada keyakinan. Anak-anak muda, sudah doa, aduh gak yakin saya. Nah, yang membuat penghalang karena keraguan saudara, ketidakpercayaan saudara kepada Tuhan 100%, yang membuat saudara tidak didengar doanya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja,
Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ya, jadi maksudnya gini, bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Bahkan kadang-kala yang kita tidak doakan Tuhan lebih mengerti. Makanya Tuhan kadang-kala mendengarkan doa kita, Tuhan menjawab doa kita lebih daripada yang kita doakan. Lebih, kadang aku doanya begini, kenapa dijawabnya lebih? Karena Tuhan lebih tahu dari semuanya. Tuhan lebih tahu dari apa yang saudara doakan. Tuhan lebih tahu daripada apa yang saudara harapkan. Jadi kadang-kadang pengharapan kita begini, tapi ternyata Tuhan kasih yang lebih daripada itu. Nah, itulah yang disebut dengan mujizat dan keajaiban. Di dalam Tuhan, 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan apa? Sama dengan berapa? 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? 12 bakul. Bingung ya? Makanya Yesus matematikanya itu dapat E. Iya, tapi kimianya dapat A+, karena bisa mengubah air menjadi anggur. Wah, dia ilmu kelautannya juga dapat A+, bisa berjalan di atas air. Tapi matematikanya dapat E, karena apa? Masa 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12 bakul? Harusnya ya 0,0 ya. Itulah kehebatan Tuhan. 1 ditambah 1 menurut ilmu kepastian matematika sama dengan 2. Tapi Yesus 1 ditambah 1 menurut ilmunya Tuhan Yesus bisa jadi berapa? Tak terbatas. Makanya tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, dapat Kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berjalan, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Pintar semua seluruhnya. Tapi yakin gak yang dengan yang dinyanyikan? Baru sakit sedikit sudah nangis-nangis. Aduh, pusing. Sampai vertigo, kira-kira kepala. Ya kan? Berdoa. Makanya kita percaya apapun persoalan kita, Tuhan kita sedang berdoa. Dia butuh apa? Iman. Makanya doa orang yang benar, bila dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, berarti ada iman. Itu sangat besar kuasanya. Kalau doa orang benar tidak dengan yakin didoakan atau tidak dengan sungguh-sungguh, besar nggak kuasanya? Kagak. Jadi jangan cuma doa orang benar sangat besar kuasanya. Sangat salah. Alkitab berkata doa orang yang benar bila dengan yakin sungguh-sungguh didoakan maka sangat besar kuasanya. Itu berlaku untuk siapa? Anak muda, orang tua, anak-anak, untuk semuanya. Makanya buat anak-anak muda jangan malu kalau berdoa, jangan main-main, karena kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, anak-anak muda waktu berkomunikasi dengan pacarmu juga seriusnya, minta ampun, aku diputus. Tapi kamu gak takut diputus sama Tuhan ya? Di PHK, karena Tuhan gak pernah memutuskan kita. Kasihnya terlalu besar, ya, terlalu besar buat kita. Dia sangat mencintai kita. Meskipun kita sudah seringkali menyebalkan di hadapan Tuhan, tapi dia tetap jatuh cinta pada kita. Untung saya bukan Tuhannya. Kalau Tuhannya saya, saudara menyebalkan gua pantas lagi daripada nyusahin saya ini diaturnya susah. Gua langsung masukin aja di tong sampah atau di tepi tank. Udah tutup biar nggak bisa keluar lagi. Tapi Tuhan itu perlu kasih. Tapi kalau perlu kasih, saudara jangan jadi orang yang murahan.
Artinya, oh Tuhan pemurah. Tapi bukan berarti Tuhan kita murahan. Dan Tuhan terlalu mahal buat saya dan buat kita. Makanya kita harus menghargai Dia dengan sungguh-sungguh, bukan hanya main-main. Kalau kita lagi doa komunikasi dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh. Masa saudara dengan pacarmu, dengan pasanganmu kalau lagi ngobrol, sungguh-sungguhnya minta ampun sampai seolah-olah dunia ini milik hanya berdua, yang lain nggak ada, ngontrak, ya kan? Tapi semua saudara berkomunikasi dengan sesama itu begitu intim, dan sama Tuhan apalagi kita lebih intim lagi, saudara. Nah, Yakobus menggambarkan siapa? Seorang tokoh yang bernama Elia. Elia itu manusia biasa seperti saya dan saudara. Dia punya dosa juga. Dia jatuh dalam dosa juga, karena semua manusia itu berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi karya penebusan Tuhan itu membuat kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Karena secara apa? Yuyur. Itu bisa oleh darah Yesus. Ya. Yakobus dengan mempertegas, contohnya siapa? Tokoh yang bernama Elia. Elia itu manusia biasa, tapi luar biasa sama Tuhan. Dibelanya karena apa? Karena imannya. Pernah Elia ragu? Ada keraguan juga. Pernah Elia takut? Takut. Waktu diserbu sama apa? 400 Nabi Baal, bayangin. 400 Nabi Baal lawan satu Nabi yang murni, Nabinya Tuhan. 1 lawan 400, bayangin. 1 lawan 400. Secara logika yang kalah siapa? Yang kalah siapa? Yang 1. Tapi ya itulah 1 lawan 400. Kalau ukuran manusia sudah mati Elia. Tapi di hadapan Tuhan, ya Tuhan kirimkan pasukan malaikat surgawi yang lebih daripada 400 itu. Sehingga yang 400 itu takut melihat Elia. Dan gak sanggup karena ada power kuasa doa Elia. Ya walaupun manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh melakukannya. Meskipun dia pernah merasa takut, kemanusiaan muncul, dia takut menghadapi musuh 400 Nabi Baal. Bahkan diuji untuk demonstrasi kuasa Allah di depan 400 Nabi Baal. Ya, berbagai ujian, demonstrasi 400 Nabi Baal lawan 1 orang. Ternyata Elia dinyatakan dialah sebagai pemenangnya. Dan dia sangat diperhatikan Tuhan. Pada waktu dia kekurangan gak ada makan, dia datang kepada janda di mana? Janda di sana. Dan janda Elia katakan, aku minta segenggam. Aku minta, aduh ini tinggal setetes minyak, ini segenggam tepung. Kata janda Sarfat itu. Tetap Elia kekeh minta. Pokoknya aku harus minta, ini aku lapar gitu. Coba seorang nabi lapar mintanya pada janda miskin. Kalau janda kaya masih mending, apalagi janda kembang ya dan heran, betul nggak? Nah, ini udah janda tua ya kan, sama anaknya 1. Nanti kalau diminta akan habis, mereka mati dengan berat hati, seperti seorang yang sakit waktu mau melahirkan. Walaupun aku nggak pernah melahirkan sih, atau aku pernah lihat istri saya melahirkan sakit teriak-teriak, ya kan? Dokter ngomelin saya, dia lagi sakit-sakit, aku nyanyi-nyanyi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ya itulah dengan iman. Waktu itu anak saya itu dikatakan bahwa dia tidak bisa lahir normal, harus dioperasi sesar. Saya katakan, Sarah aja 75 tahun, hampir sudah tua renta, ya kan, udah menopause, dia melahirkan normal, gitu. Terus siapa lagi? Saya sebut sama Tuhan. Pokoknya aku dengan iman, dia lahir normal. Sudah kepikiran 7,5 juta lahir operasi. Nanti aku nggak mau anak aku dikredit, ya kan? Mau keluar nggak bisa bayar, karena waktu itu nggak ada duit, cuma ada duit 1 juta, 7,5 juta, buyar dari mana, ya kan? Nah, akhirnya aku berdoa terus, akhirnya divakum saudara, keluar, kepalanya panjang, ya, karena divakum saudara. Terus dokter Ismu bilang ini kalau nggak anak kedua, kalau nggak idiot, cerdas katanya. Wah, aku bilang cerdas. Dengan iman, ya kan? Aku pikir, karena dari dalam kandungan aku bilang, urapan Daniel turun atas anakku, urapan Daniel. Aku nggak mau urapan idiot, nggak mau. Ya, saya perkatakan itu dengan iman, dengan yakin, sungguh-sungguh nyanyi. Nah,
Setelah itu 2,5 juta. Aduh, dari mana ya 2,5 juta ya? Bingung, hanya uang 1 juta. Ada salam tempel, ada orang yang kunjungan, kasih amplop, dikumpulin, oh cuma 1,5, kurang 1 juta lagi. Saya dapat arisan ceritanya sama ibu-ibu. Pentingnya kita arisan sama ibu-ibu, kadang kala perlu juga. Di saat kita nggak punya, tiba-tiba Tuhan dengar. Jadi saudaraku, aku ikut arisan sama ibu-ibu, tahu nggak? Itu namaku keluar terus 5 kali dimasukin terus karena akunya nggak hadir, aku lagi di rumah sakit. Dasar ibu-ibu ini bukannya kasihan sama saya. Oh, nggak ada Pak Romel, masukin lagi. Dikocok lagi, keluar Pak Romel lagi. Sampai 5 kali, masukin terus, keluar lagi, masukin terus. Wah, ini berarti memang berkatnya Pak Romel kayaknya ini. Akhirnya saya ditelepon, Pak, dapat arisan. Haleluya, dapat arisan. Akhirnya anak saya keluar dibayar 2,5 juta, langsung keluar akte lahirnya dan gak dikredit, saudara. Jadi dibayar lunas. Oleh karena apa? Iman. Saya udah kenal baik dengan ini, bos ini almarhum, tapi aku gak pernah cerita. Aku percaya punya Tuhan yang luar biasa. Aku kenal dengan orang-orang yang isinya the have, disuka, tapi aku hanya cerita sama Tuhan. Uang 1 juta buat bos aku terlalu kecil banget, kalau aku cinta pasti dikasih. Tapi aku mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dari perjalanan itu gak lihat, kan ada iman. Perjalanan udah gede. Anak saya udah umur 1,5 tahun. Ada pembuluh darah pecah di pipinya. Harus operasi. Aduh, operasi 1,5 juta. Ya kan? Waduh, hanya ada uang 800.000. Dengan PD operasi aja lah, waktu di Eltaframa, Dr. Wilvan, ya operasi. Ada yang ngasih, pas aku khotbah dikasih ada salam tempel 200.000, ya kan? Zaman dulu kalau khotbah kan diterima ya 200.000, ya kan? Diterima. Jadi 1 juta, udah pergi ke Dr. Wilvan, 1,5 juta. Aduh, 500 dari mana ya? Udah gak punya uang. Ada satu anak Tuhan yang becak pagi-pagi berdoa. Tiba-tiba saya dikasih salam tempel 500.000. Akhirnya dibayar lunas. Keluarlah anak saya, nggak ditahan oleh Dr. Wilvan. Dibayar tunai. Itulah yang disebut doa. Sungguh-sungguh dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Tuhan proses saya 2 tahun. 2 tahun benar-benar dimulai titik nol. Tapi saya hanya mengandalkan Yesus. Raja di atas segala raja. Bu Ros tahu. Makanya saya pernah dikasih salam tempel sama Bu Ros. Aku naik angkot bareng. Pak Romel ini ya buat itu. Haleluya, ya kan? Puji Tuhan. Kok sekarang nggak pernah ngasih sih Bu Ros? Ya itulah mujizat terjadi ketika kita dalam keadaan kondisi terdesak dan kita nggak sanggup. Allah bisa melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau sekarang kan jarang ada mujizat yang terjadi, tiba-tiba ada orang salah transfer ke saya, enggak. Kalau dulu saya nggak ada kerjaan, selama 6 bulan ada orang transfer berturut-turut dengan nama yang berbeda, saya tidak tahu. Waktu itu sebelum saya bekerja di tempat ini. Waktu anak saya baru umur sekitar 3 bulan, ya 3 bulan. Saya berdoa, Tuhan, waktu itu gak punya gaji juga. Ya kan aku melayani panti asuhan, gak ada gaji di panti asuhan. Saya nyanyi, terima kasih Tuhan. Karena mau beli susu nggak ada, thank you Lord. Waktu itu belum pernah sama Haris. Kalau pernah sama Haris, tolong aku beliin susu gitu. Tapi Tuhan mengajarkan saya, untuk kita beriman, yakin bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita. Saya cek rekening saya, 27.000, susu bebek 300.000, udah aja masuk ke dalam kamar nyanyi. Bisa aku tak berdaya. 1. Terus saya lagi, terima kasih Tuhan. Yang anehnya, saya tiba-tiba saya ke rekening, kok jadi 427? Ini salah nggak? Saya telepon aku, Bang. Pak, Bu, ini kok tadi saya cek 27.000 saldo, kenapa ini sekarang berubah? Terus ibu itu bilang, oh tadi ada yang transfer ke Bapak. Siapa namanya? Nggak tahu. Nggak boleh juga dikasih nama kan, Bang. Saya percaya itu burung gagak yang dikirim oleh Tuhan. Elia, ketika di dalam kesulitan, Tuhan tolong melalui janda Sarfat. Dan ketika janda Sarfat itu menolong dalam kekurangannya,
apa yang terjadi saudaraku? Karena iman Jala Sarawan itu, maka dipulihkan kehidupan ekonomi Jala Sarawan, dipulihkan luar biasa. Seorang janda, akhirnya minyak itu tidak berhenti sampai dia sampai ambil tempayan di mana, supaya penuh kan? Penuh. Wah, tepung berlipat kali kan? Karena memberi dalam kemiskinan, dalam kekurangan, tapi diberikan semuanya untuk Tuhan. Makanya jangan takut memberi saudara. Saudara punya uang 20.000, saudara beri, kayak, aku nanti makan apa? Jangan khawatir, saudara. Itu pintu surga dibuka. Saya pernah punya uang 500.000, tiba-tiba Tuhan suruh saya menabur. Ya, saya habis salah satu kebaktian. Roh Kudus ingat, aku suruh menabur. Aku bilang, suruhnya 500.000 lagi. Waduh, 500.000, saya punya 500.000. Waduh, gawat ini, gawat. Memberi gak ya? Terus tertuduh terus. Gua udah suruh. Nggak jadi. Tiba-tiba saya diingatkan, saya baca satu selebaran. Wah, Tuhan gerak tadi ini. Akhirnya saya telepon salah satu hamba Tuhan, tolong salurkan, aku punya nih. Waktu itu banget itu. Ini saya punya uang segini, disuruh ke sini. Akhirnya saya tabur ke salah satu yang sudah membangun. Sebenarnya kecil banget taburan saya dibandingkan satu tiang aja. Tiang tempat doa yang sekarang berdiri itu SICC lah ya. Itu aja harganya pasti ratusan juta ya. Tapi terus menabur itu, aduh Tuhan, berat sekali. Tapi saya relakan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Tuhan kasih saya rumah di Pesona Ciberem. Waktu itu tahun 2000 apa ya? Kita beli rumah saya sekitar 2006 ya. Waktu itu saya bersama almarhum pergi ke Pesona Ciberem. Waktu itu masih baru rumah contoh ya. Terus almarhum bilang, "Mer, kamu turun injakan kakimu di sini," katanya. Nggak ada duit. Dengan iman dong katanya. Almarhum Ibu, dengan iman dong. Akhirnya saya turun. Dalam nama Yesus, ini jadi milikku. Waktu itu Pesona Ciberem masih jalan ini, masih batu-batu, kerikil. Akhirnya saya nekat. Ingat nggak waktu itu ada salah satu namanya Astro ya. Dia memberikan support untuk kredit rumah. Ya. Akhirnya di tengah perjalanan bangkrut, tapi aku sudah selesai. Dan akhirnya saya teruskan itu dengan benar-benar menghemat banget gitu loh. Soalnya aneh, gajiku cuma 1 juta, cicilan 4 juta. Dari mana itu? Bingung kan? Udah pusing daripada gue pikir-pikirin, ya kan? Akhirnya saya ambil itu dengan iman. Tapi saudaraku, di saat itu mencicil itu, Tuhan cukupin terus saudaraku. Tuhan cukupin. Dan akhirnya saya selesai dengan iman. Gak pernah terpikir saudaraku. Saya injak waktu itu. Dan akhirnya saya sekarang pindah di belakang. Dan saya mau mengatakan begini saudaraku, bahwa ketika iman itu, doa kita disertai dengan iman yang sungguh-sungguh, itu sangat besar kuasanya. Dan iman itu harus ada tindakan juga. Makanya we pray with love in action. Jadi harus ada tindakan. Jangan cuma berdoa-doa tapi nggak ada tindakan. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ini kesaksian Elia. Ya, kesaksian Elia. Elia itu benar-benar perkataan luar biasa. Ya, ini kesaksian saya waktu saya pelayanan KKR di Sulawesi Utara. Salah satu desa namanya Desa Nanasi. Itu jauh dari Pulau Modes, sekitar perjalanannya jauh lah, dari tempat kampus saya. Saya itu KKR dulu, KKR keliling ya. KKR keliling bersama tim karena waktu itu di kampus itu harus ada, setiap orang harus buka pos PNI. Ya, waktu itu lulus ada 12 mahasiswa dan hanya saya yang punya pos PNI. Jadi hanya saya lulus sendiri dong. Akhirnya saya share pada teman saya. Saya kasihan, saya kumpulkan mereka, jadi 12 orang itu saya kumpulkan, ayo kita berdoa biar kita lulus semua, kita cari pos PNI. Dan saya terapkan sistem seperti Rasul Paulus. Jadi kita pertama berdoa, kedua bertindak. Apa sudah bertindakan? Tiba-tiba kita iuran 5.000, masing-masing 5.000. Zaman dulu 5.000 tahun 96 ya, 96 ya, tahun 96 5.000. Terkumpullah semua sekitar
60.000 lah ya dari 60.000 terkumpul. Akhirnya, nah, teman saya bilang, wah kita tanam cesim, sayur cesim. Kalau di sini bilang apa? Cesim ya. Tanam 3. Jadi setiap hari teman aku itu ya supaya subur nggak usah beli pupuk dikencingin saudaraku. Jadi akhirnya cesimnya tumbuh dengan subur. Nah kita jual cesimnya ya. Setelah panen 3 bulan kita jual. Mudah-mudahan mereka nggak rasa asin ya cesimnya ya. Nah dia jual akhirnya 27.000 ya, laku 27.000. Tiga itu 3 apa galon ya, 3 petak laku 27.000. Nah dari 27.000 dikumpulin kita beli seekor dogi, takutnya doger lah ya kan. Nah di Manado udah biasa ya. Nah kita potong, kita jual ya kan, kita jual laku berapa? 100.000 lebih. Beli lagi 3 ekor, lepas 1 jadi 2 ya kan. Nah terus akhirnya terkumpul uang waktu itu 1 juta. Wah 1 juta kita imani pergi KKN keliling Sulawesi Utara, naik angkot ya, starter angkot kita bayar. Waktu itu gak ada yang bisa main keyboard ya kan, kita bayar pemain keyboard 1 ya. Wah gaya. Nah setiap kita pergi sana kita keliling. Nah setiap saya di satu tempat saya buka pos packing, saya utus itu satu hamba Tuhan untuk survei. Nanti ditempatkan di situ, makanya namanya Sola Video ya. Pokoknya setiap gereja yang dibuka oleh tim kita namanya Sola Video. Dan sekarang udah ada beberapa gereja di Sulawesi Utara yang berdiri atas nama Sola Video. Dan sekarang puji Tuhan jemaatnya sudah luar biasa. Banyak, ada sekitar di sana ada yang jadi, pokoknya ada sekitar mungkin 6 gereja yang 6 gereja di pelayanan itu. Nah, saudaraku, apa yang terjadi dengan iman? Dan akhirnya kita pulang, kita memutus. Jadi selesai dikumpulin, kita jadi punya uang berapa? Hampir 5 juta waktu zaman itu. Dan kita utus setiap hamba Tuhan yang sudah buka, kita utus setiap minggu, dibiayai, ya kan? Hanya terbukalah sholat ide yang nama satu gerejanya. Nah, saudaraku, dengan iman dan tindakan terjadilah satu mukjizat yang luar biasa. Nah, asal dengan yakin, sungguh-sungguh doa. Nah, saudaraku, pada waktu KKR di Narasi, itu hujan gede banget. Waduh, KKR mulai jam 6, itu jam 4 hujan gede sekali. Pokoknya hujan gede banget. Saya berdiri di depan pintu. Tuhan, kalau Elia bisa menghentikan hujan ini, di dalam nama Yesus saya manusia biasa sama seperti Elia, tapi Tuhan saya sama dengan Tuhan Elia. Only fight dengan iman saya pada Yesus Kristus, dan hari ini juga berhenti hujan ini. Dan saat ini biar jemaat pada berdatangan. Apa yang terjadi? Jam 5 hujan berhenti. Saudaraku, dan kemudian banyak yang datang. Itu karena iman. Dan hujan saat ini berhenti. Bukan karena saya berdoa, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Power of Holy Spirit, kuasa doa, power of prayer. Jangan main-main dengan kuasa doa. Ya, saudaraku, dengan kuasa doa. Elia. Dan ayat 19, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi saudaraku, ketika kita sudah berdoa, kita bertindak untuk mencari jiwa, untuk menyelamatkan melalui apa yang kita kerjakan. Pelayanan jalanan, pelayanan rumah sakit, pelayanan penjara, itu ada jiwa-jiwa yang butuh pertolongan. Dan Tuhan nanti akan tambahkan orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mau melayani Tuhan. Oh, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jangan semakin banyak gereja, tapi anggotanya cuma pindah-pindah ke situ aja ya. Lo lagi. Perasaan gua waktu khotbah di sini lo ada, sekarang khotbah di sini lo ada lagi. Maksudnya begini saudara. Gereja dibangun banyak, tapi penginjilan tidak ada. Hanya apa? Ngerecokin gereja lain misalkan. Oh, udah ngajakin. Yang paling enak suruh mindahin orang yang dari gereja itu ke gereja B gitu kan, diajakin terus lama gua pusing gitu kan ya. Nah, paling enak, tapi mencari jiwa yang belum di dalam Tuhan itu sulit, ya kan? Kalau cuma ngajakin orang yang udah di dalam Tuhan, udah di dalam gereja mah gampang, gak akan digampar juga. Tapi saudaraku, yang menyelamatkan jiwa, yang belum mengenal kebenaran itu yang paling sulit. Yang dikatakan kita diutus, domba diutus di tengah serigala, ada potensi bahaya. Mungkin kita bisa bisa diapain, tapi kita
ada potensi berhasil karena Roh Kudus ketahui. Roh Kudus akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ingat, doa dan jiwa-jiwa dan penginjilan tidak bisa dipisahkan. Makanya di dalam gereja itu ada yang 3 poin penting dalam gereja yang tidak bisa dipisahkan, yaitu apa? 1. Koinonia, persekutuan. 2. Marturia, kesaksian. 3. Diakonia, melayani. Siapa? Satu teman saya, Pak, ibu saya nggak pernah ke gereja nih, takutnya malah meninggal katanya. Gimana ya katanya? Terus saya bilang, kamu dari gereja mana? Oh dari gereja A. Tanya dulu majelis kamu, tanya gimana kamu, mau nggak kalau ibu kamu meninggal dia mau ngurusin nggak? Oke, kalau nggak mau ngurusin, baru saya urusin. Kan bagiannya saya itu kalau sudah ditolak semua, baru urusan saya. Ya kan? Kan kalau semua nggak mau terima gimana? Kalau orang susah kan, susah diterimanya. Pernah ingat? Ingat? Tidak bisa ketawa. Susah kan? Tapi kalau orang kaya itu gampang. Tinggal panggil pendeta, rebutan. Oh itu jemaat saya, anak kaya. Tapi kalau miskin, wah aku nggak kenal dia, nggak pernah muncul di gereja saya. Betul atau betul? Betul. Pengalaman pribadi pasti. Makanya jadi orang kaya. Dan diperhatikan di mana-mana. Amin. Haleluya. Tapi sudah ada Tuhan kita kaya. Ya. Yang miskin dijadikan kaya. Amin. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit semua. Kita menyanyikan lagu